Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan pembatasan sosial berskala besar pada masa transisi diperpanjang selama 14 hari. PSBB masa transisi diperpanjang terhitung sejak hari ini 3 Juli hingga 16 Juli 2020. PSBB transisi diperpanjang setelah Pemprov DKI Jakarta melihat skor pada tingkat 3 unsur, yaitu epidemiologi, kesehatan masyarakat, dan juga fasilitas publik. Dan saat ini di beberapa tempat usaha juga kerap ditemukan positif COVID-19. Lalu, wilayah atau tempat seperti apa yang harus menjadi prioritas konsentrasi pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat kebijakan publik yaitu Mas Trubus Rahardiansah. Selamat siang Mas Trubus. Selamat siang Mas. Ya, langsung saja Mas Trubus, menurut Anda dengan perpanjangan PSBB transisi ini, tempat-tempat seperti apa yang seharusnya menjadi prioritas konsentrasi pemerintah, Mas Trubus? Iya, dalam rangka perpanjangan PSBB transisi tahap kedua, ini ada beberapa tempat yang memang harus diwaspadai, mengingat pada PSBB transisi tahap pertama itu muncul klaster-klaster baru, misalnya klaster pasar dan klaster Car Free Day. Jadi ini harus mendapat perhatian tersendiri, dan beberapa juga kebijakan pada masa transisi tahap 1 itu tidak berjalan, misalnya pemberlakuan ganjil genap pada kios-kios. Beberapa hal kemudian nanti di tahap kedua, ini saya rasa untuk fokus tempat-tempat yang ditengarai banyak akan munculkan klaster baru, terutama adalah tempat-tempat fasilitas umum, yang terutama tadi Pemprov sudah memperhatikan 2 tempat, yaitu KRS, stasiun KRL, dan pasar. Tetapi perlu diketahui bahwa ada tempat lain yang diduga nanti akan muncul, misalnya yaitu tempat ibadah. Jadi tempat peribadatan ini harus juga diperketat, karena ada kemungkinan dari tempat peribadatan ini, karena tempat berkerumunnya para warga, umat lah kira-kira gitu, maka ada kemungkinan di situ terjadi kerumunan. Kemudian di tempat-tempat wisata, ini yang harus hati-hati. Kemarin dengan dibukanya Ancol, meskipun belum maksimal, nanti di dalam PSBB ini memang diterapkan 50%, tetapi ada kemungkinan di dalam 50% itu muncul klaster baru. Karena apa? Karena masyarakat yang kategori OTG ini belum terdeteksi jumlahnya berapa. Artinya orang tanpa gejala, ini yang berbahaya. Nah, itu kemudian di tempat-tempat yang kategorinya umum seperti tempat hiburan malam, restoran-restoran, yang ini sekarang juga ada sebagian restoran yang sudah dibuka, ini juga harus hati-hati. Karena apa? Karena restoran ini juga ada yang bisa menerapkan physical distancing secara baik, tapi juga ada yang sulit diterapkan. Nah, karena apa? Karena memang tempatnya kecil atau kiosnya itu ruangannya kecil-kecil. Nah, ini juga menjadi perhatian tersendiri. Menurut saya ada kemungkinan lain selain itu adalah tempat pusat perbelanjaan ya. Pusat perbelanjaan ini meskipun diberlakukan protokol kesehatan secara ketat, tetapi juga ada kemungkinan di situ akan muncul baru. Karena apa? Karena tempat-tempat pusat perbelanjaan ini tempat berkumpulnya antara pengunjung, ya kan, pembeli, dan di situ juga para tenan, penjual. Nah, ini juga menjadi ini. Tetapi untuk khusus di pasar, menurut saya khusus yang paling sulit itu adalah karena pasar ada 2, ada pasar modern dan pasar tradisional. Yang paling rumit itu justru di pasar tradisional. Karena apa? Karena pasar tradisional ini polanya itu acak gitu, polanya acak, di samping juga tempatnya juga sangat terbatas, pintu masuknya paling cuma 1. Nah, kemudian di mana kemudian pembelinya itu, pengunjungnya adalah masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini yang harus diperhatikan. Karena apa? Karena kalau ini sampai kita lengah, meskipun sampai hari ini sudah dites sekitar 68 pasar yang sudah dilakukan pengetesan, dan hasilnya sekitar 100 berapalah lebih itu, tapi yang positif ya, tetapi ini perlu diperketat itu, karena yang kalau pasar modern itu di bawah PD Pasar Jaya, sehingga Pasar Jaya bisa melakukan pengawasan secara ketat gitu ya. Karena apa? Dia berkoordinasi dengan TNI Polri juga, dengan gugus tugas itu dengan mudah gitu. Tetapi yang pasar tradisional yang agak berat, karena apa? Ini harus bekerja sama dengan RT RW ya, RT RW dan tokoh-tokoh masyarakat agar pengunjungnya ini benar-benar mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini yang jadi masalah, terutama sekali yang sulit di pasar itu adalah physical
distancing sama memakai masker. Ya ini karena masyarakat tradisional pada umumnya di pasar-pasar tradisional itu menganggap ini situasinya sudah kembali normal. Jadi di dalam persepsinya itu, dalam pemikirannya ada sebagian publik kita, itu sebagian walaupun nggak semuanya, menganggap situasinya sudah seperti kembali sedia kala. Itu jadi masalah. Jadi menurut saya ini menjadi kunci memang kedisiplinan, ya kedisiplinan masyarakat menjadi vaksin bagi memutus mata rantai penyebaran COVID yang sampai hari ini memang di DKI Jakarta masih secara ini memang menurun ya dalam pengertian proporsinya, tetapi pengertian ini kasusnya masih meningkat gitu loh. Jadi ini juga harus hati-hati karena dalam 2 minggu belakangan ini kenaikannya masih di atas 100. Jadi ini juga menjadi catatan bagi kita semua, perhatian bahwa penegakan protokol kesehatan menjadi hal yang sangat diutamakan, di mana kemudian di situ faktor sosialisasi, kemudian komunikasi, dan ketiganya edukasi itu kepada warga harus tetap diprioritaskan lah, artinya diintensifkan secara nyata, secara konkret. Nah mudah-mudahan dengan turunnya TNI Polri nanti di pasar-pasar itu juga secara langsung tidak langsung membantu di dalam bagaimana warga ini didisiplinkan ya dalam hal soal protokol kesehatan. Nah di tempat-tempat lain yang mungkin yang untuk PSBB periode yang PSBB transisi yang sekarang ini memang untuk sektor pendidikan belum. Nah ini sektor pendidikan ini juga agak ruwet ya, karena terutama untuk anak-anak, karena ini sangat rentan sekali. Karena itu rupa-rupanya saya apresiasi dengan Pemprov DKI belum berani membuka, meskipun juga ini membuat ribet orang tua juga ketika anak-anak masih di rumah ya. Kemudian juga untuk perguruan tinggi rumitnya juga ini, perguruan tinggi ada 2 perguruan tinggi negeri dan swasta yang sekarang ini masih oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, karena untuk kampus itu di bawah wewenang menteri ya. Kalau untuk SD, SMP, SMA itu di bawah wewenang gubernur untuk DKI Jakarta. Nah kemudian untuk wilayah penyangga ini juga sudah bagus, karena wilayah penyangga sekarang memperpanjang dengan istilah itu PSBB proporsional, istilahnya itu bukan transisi tapi proporsional. Nah ini khususnya untuk wilayah Bekasi, Bogor, dan Depok. Sedangkan untuk wilayah Tangerang Raya itu tetap PSBB. Lah ini memang agak berbeda, tetapi kita percayalah bagaimanapun juga upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah Pemprov DKI dan pemerintah penyangga pada umumnya juga, dan pemerintah pusat sudah berupaya semaksimal mungkin agar penyebaran COVID ini tidak berjalan meningkat secara tajam gitu ya. Jadi ini memang upaya yang cukup berat, tetapi yang perlu diketahui bahwa tempat-tempat yang nantinya akan muncul itu memang harus penegakan hukumnya harus tegas ya. Jadi bagi masyarakat yang melanggar, misalnya nggak pakai masker itu, apalagi mau ke mall atau ke tempat pasar, itu harus segera istilahnya diusir lah, itu jangan boleh masuk atau dilarang. Kemudian juga pengetatan terhadap tes ini yang perlu juga, tes rapid test maupun tes PCR ini segera ditingkatkan. Memang ada keterbatasan terkait dengan fasilitas kesehatan, ini jadi masalah memang, karena hasil evaluasi PSBB transisi tahap pertama itu kan ada 3 faktor di situ, salah satunya adalah faktor fasilitas kesehatan, selain ada epidemiologi dan public health, kesehatan masyarakat itu sendiri. Begitu Mas. Baik, menarik sekali Pak ya. Tapi dari dari pemerintah pusat maupun daerah juga saling berkoordinasi untuk mencegah dari penyebaran COVID-19 ini. Tetapi dari masyarakat ini sendiri untuk tumbuh dari diri sendiri untuk bagaimana terus mengantisipasi ini masih kurang. Tanggapan Anda ini Pak untuk khususnya dari masyarakat ini sendiri bagaimana Pak, agar masyarakat ini bisa terus mengikuti protokol kesehatan, tidak mengabaikan dan seakan-akan sudah tidak ada lagi virus corona seperti itu? Nah memang ini untuk masyarakat ini kan gini Mas, masyarakat kita terbelah menjadi 3 ya. Ada masyarakat kita yang patuh, jadi dengan adanya aturan COVID itu patuh, mereka menggunakan masker, betul-betul namanya physical distancing juga ditegakkan, mencuci tangan juga dilaksanakan ya, pakai hand sanitizer juga dipakai gitu. Artinya ini patuh. Yang kedua ada masyarakat kita kategorinya itu kurang patuh Mas, atau kalau bahasa itunya itu EGP, emangnya gue pikirin gitu ya. Nah
masyarakat EGP ini jumlahnya relatif banyak juga itu. Artinya mereka dilarang mudik, mereka ngotot mudik, setelah mudik mereka ngotot mau balik. Ini adalah kategori yang bandel lah gitu. Nah, masyarakat yang bandel ini memang butuh penanganan tersendiri. Ini jumlahnya cukup banyak, terutama repotnya kita yang masyarakat DKI Jakarta ini ada yang tinggal di perumahan tapi juga ada yang tinggalnya di kampung-kampung, bahkan ada di bantaran sungai atau di daerah pinggiran rel. Nah, yang ketiga itu masyarakat kita yang kategorinya adalah 50-50, itunya masyarakat yang relatif hati-hati lah ya, jadi ya mengikuti situasinya gitu, tapi jumlahnya nggak banyak ini. Nah, jadi menurut saya satu hal yang perlu ditekankan bagaimana hukum ya, jadi jika hukum ini dan perlu Pergub 41, kita punya Pergub 41 yaitu mengenai sanksi bagi pelanggar PSBB. Ya, jadi di situ misalnya mereka yang tidak pakai masker ya denda aja 250.000 didenda paksa, kalau perlu juga dan sanksi-sanksi sosial juga diperlukan di situ. Nah, yang lainnya menurut saya ada perlu juga sanksi kurungan nantinya. Jadi kalau memang dirasa tidak bisa untuk penegakan hukum, tapi itu nanti akhir saja. Yang penting adalah yang sekarang perlu dilakukan supaya masyarakat ini yang bandel-bandel ini bisa menyadari gitu ya, kesadarannya tumbuh. Baik, Mas Trubus, terima kasih. Sepertinya kita terkendala dengan konektivitas. Baik pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Nusantara Siang.